Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Bintang Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan evaluasi pengujian tes urin di industri kesehatan. Pengujian tes urin untuk deteksi dan monitoring kerusakan ginjal. Yang pertama, kita masuk ke industri kesehatan dan standar pengujian tes urin. Industri kesehatan memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan mencegah penyakit kronis sebelum mencapai tahap lanjut, yaitu salah satu masalah global yang terus meningkat adalah penyakit ginjal kronik yang sering berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Banyak pasien baru terdiagnosis ketika fungsi ginjal sudah menurun drastis dan membutuhkan dialisis atau transplantasi. Oleh karena itu, sistem pelayanan kesehatan membutuhkan metode pengujian yang sederhana, murah, dan akurat untuk screening dini. Tes urin atau urinalisis menjadi salah satu alat utama dalam strategi deteksi dini karena mampu mengidentifikasi tanda awal kerusakan ginjal seperti proteinuria dan hematuria sebelum terjadi penurunan IGVR yang signifikan. Selanjutnya, ada gambaran masalah klinis dan beban penyakit. Kerusakan ginjal berkaitan erat dengan peningkatan risiko komplikasi kardiovaskular dan mortalitas. Proteinuria bukan hanya penanda gangguan ginjal, tetapi juga faktor risiko independen terhadap kejadian kardiovaskular mayor. Banyak kasus penyakit ginjal tidak terdeteksi karena rendahnya angka screening urin pada populasi berisiko seperti penderita diabetes dan hipertensi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam praktik klinis, sehingga diperlukan sistem pengujian yang lebih efektif dan terstandarisasi untuk meningkatkan deteksi dini dan mencegah progresivitas penyakit. Selanjutnya ada alur pengujian tes urin dalam deteksi kerusakan ginjal. Nah, yang pertama itu tahapnya ada pengambilan sampel atau spot urine clean catch. Jadi pemeriksaan ini dimulai dengan pengambilan sampel urin sewaktu menggunakan teknik bersih untuk mencegah kontaminasi. Literatur menunjukkan bahwa banyak spot urin banyak digunakan dalam screening karena praktis dan dapat langsung dianalisis untuk parameter awal seperti protein dan albumin. Lalu pada tahap kedua ada pemeriksaan fisik, di mana dilakukan penilaian warna, kejernihan, bau, dan adanya busa. Urin berbusa persisten dapat mengidentifikasikan proteinuria, sedangkan perubahan warna seperti kemerahan dapat mengarah pada hematuria yang berkaitan dengan gangguan glomerulus. Lalu pada tahap 3 ada pemeriksaan kimia atau dipstick test. Tes dipstick ini digunakan sebagai screening awal untuk mendeteksi protein, darah, nitrit, glukosa, dan pH. Nah, metode ini cepat dan murah, tetapi bersifat semi kuantitatif dan dapat dipengaruhi oleh konsentrasi urin atau status hidrasi pasien. Lalu pada tahap 4 ada pemeriksaan mikroskopis sedimen. Jika ditemukan kelainan, dilakukan analisis sedimen untuk mengidentifikasi eritrosit dysmorphik, silinder eritrosit, granular case, atau kristal. Temuan ini membantu menemukan apakah kerusakan bersifat glomerular atau tubular. Lalu pada tahap 5 ada pemeriksaan kuantitatif. Pada proteinuria persisten, dilakukan pengukuran rasio albumin kreatinin atau protein kreatinin. Penelitian menunjukkan bahwa PCR memiliki korelasi kuat dengan kadar protein urin 24 jam, sehingga menjadi alternatif yang lebih efisien dan tetap valid secara klinis. Lalu ada tahap terakhir, yaitu konfirmasi urin 24 jam. Jika diperlukan, pengumpulan urin 24 jam dilakukan pada kondisi tertentu untuk evaluasi kuantitatif yang lebih presisi. Namun, metode ini kurang praktis dan rentan kesalahan, sehingga saat ini lebih sering digunakan sebagai konfirmasi dibanding screening rutin. Nah, alur ini menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bertingkat dari screening sederhana hingga evaluasi kuantitatif lanjutan untuk memastikan tingkat dan risiko kerusakan ginjal secara komprehensif. Selanjutnya ada hubungan langsung tes urin dengan profesi kesehatan. Nah, pelaksanaan tes urin ini dalam deteksi kerusakan ginjal melibatkan kerjasama multidisiplin di industri kesehatan. Analis laboratorium medis berperan dalam melakukan pemeriksaan fisik, kimia, dan mikroskopis, serta memastikan kualitas dan validitas hasil, termasuk pengukuran rasio protein kreatinin yang terbukti memiliki korelasi kuat dengan pengukuran 24 jam. Selanjutnya ada dokter umum berperan dalam screening awal pada populasi beresiko seperti pasien diabetes dan hipertensi melalui pemeriksaan proteinuria rutin. Jika ditemukan kelainan, pasien dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau nefrologi untuk evaluasi lanjutan menggunakan integrasi UACR dan IGVR guna menentukan stadium serta risiko progresivitas penyakitnya. Selain itu, implementasi screening
Proteinuria secara sistematis di layanan primer memerlukan dukungan sistem pelayanan kesehatan dan kolaborasi antar profesi agar deteksi dini dapat berjalan optimal dan menurunkan risiko komplikasi jangka panjang. Selanjutnya ada masalah dalam metode konvensional. Pemeriksaan protein urin selama 24 jam selama ini dianggap sebagai standar emas dalam kuantifikasi proteinuria. Namun, dalam praktis klinis, metode ini memiliki berbagai keterbatasan. Proses pengumpulan sampel membutuhkan waktu 1 hari penuh dan sangat bergantung pada kepatuhan serta ketelitian pasien. Kesalahan kecil seperti urin yang terlewat atau penyimpanan yang tidak sesuai dapat menyebabkan hasil tidak akurat dan mempengaruhi keputusan klinis. Selain itu, metode ini kurang efisien untuk pemantauan rutin karena menyulitkan pasien dan meningkatkan beban kerja laboratoriumnya. Tapi di sisi lain, pemeriksaan sederhana menggunakan urin dipstick memang lebih cepat dan efektif, tetapi memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang terbatas. Hasil dipstick dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dehidrasi pasien, aktivitas fisik, atau variasi konsentrasi urin, sehingga kolerasinya terhadap kadar protein total 24 jam tidak selalu kuat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara metode praktis dan metode yang akurat, sehingga diperlukan pendekatan alternatif yang seperti rasio protein kreatinin yang dapat memberikan estimasi kuantitatif dengan proses yang lebih sederhana, namun tetap memiliki korelasi kuat terhadap pengukuran 24 jam. Selanjutnya ada pengujian dan validitas ilmiah. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa rasio protein terhadap kreatinin dalam sampel urin sewaktu UPCR memiliki korelasi yang kuat terhadap kadar protein total urin 24 jam. Dalam studi tersebut, nilai korelasi UPCR terhadap pengukuran 24 jam berada pada kategori kuat, sehingga secara statistik menunjukkan kesesuaian yang signifikan sebagai metode estimasi kuantitatif. Dibandingkan dengan urin dipstick yang hanya memberikan hasil semi kuantitatif dan memiliki korelasi yang lebih lemah. PCR mampu memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai derajat proteinuria tanpa memerlukan prosedur pengumpulan urin 24 jam yang kompleks. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PCR tidak hanya lebih efisien secara operasional, tetapi juga tetap valid secara klinis dalam menilai tingkat keparahan kerusakan ginjal. Selain itu, pendekatan diagnostik modern tidak hanya bergantung pada satu parameter, di mana integrasi hasil urinalis dengan rasio albumin kreatinin dan estimasi laju filtrasi glomerulus sebagaimana direkomendasikan pedoman terbaru, memungkinkan stratifikasi risiko yang lebih komprehensif. Kombinasi parameter tersebut membantu membedakan gangguan glomerular atau tubular, menentukan stadium penyakit ginjal kronik, serta memperkirakan risiko progresivitas dan komplikasi kardiovaskular. Dengan demikian, validitas tes urin tidak hanya didasarkan pada satu indikator, tetapi pada pendekatan berbasis bukti yang terintegrasi dan sistematis dalam praktik klinis. Dampak nyata dalam praktik klinik tersebut, di mana penerapan screening proteinuria secara sistematis terbukti membantu menurunkan risiko progresivitas penyakit ginjal dan kejadian kardiovaskular mayor. Proteinuria merupakan penanda dini kerusakan ginjal sekaligus faktor risiko komplikasi jantung, sehingga mendeteksi awal pada pasien berisiko seperti penderita diabetes dan hipertensi menjadi sangat penting. Dengan demikian, lebih cepat dengan intervensi lebih cepat, terapi seperti penghambat sistem renin-angiotensin dapat segera diberikan untuk menurunkan proteinuria dan memperlambat penurunan fungsi ginjal. Secara sistem kesehatan, screening yang efektif juga berkontribusi dalam mengurangi kebutuhan analisis dialisis dan menekankan beban biaya jangka panjang akibat komplikasi lanjut. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi. Walaupun bukti ilmiah mendukung screening urin, tantangan utama masih terletak pada rendahnya angka pemeriksaan pada populasi beresiko dan kurangnya kesadaran pasien. Selain itu, interpretasi hasil harus dilakukan secara hati-hati, karena beberapa parameter dapat dipengaruhi oleh kondisi sementara seperti dehidrasi atau infeksi. Dalam penelitian lokal juga ditemukan bahwa tidak semua parameter laboratorium memiliki hubungan signifikan satu sama lain, sehingga pendekatan diagnosis harus komprehensif dan tidak bergantung pada satu indikator saja. Jadi, kesimpulannya, tes urin merupakan metode pengujian yang esensial dalam industri kesehatan untuk mendeteksi kerusakan ginjal secara dini karena sifatnya yang sederhana, non-invasif, dan mudah diterapkan di layanan primer maupun rumah sakit. Dalam kondisi penyakit ginjal kronik yang sering tidak bergejala pada tahap awal, urinalisis berperan sebagai alat screening utama untuk mengidentifikasi proteinuria dan kelainan lain sebelum terjadi penurunan fungsi ginjal yang berat.
Bukti ilmiah menunjukkan bahwa penggunaan rasio protein kreatinin sebagai alternatif pengukuran kuantitatif memiliki validitas yang kuat dibandingkan metode konvensional 24 jam, serta lebih efisien dalam bentuk klinis. Interogasi hasil urinalis dengan parameter seperti USCR dan IGVR juga meningkatkan ketepatan diagnosis dan membantu stratifikasi risiko pasien secara lebih komprehensif. Nah, dengan penerapan screening yang sistematis dan berbasis bukti, deteksi ini dapat dilakukan lebih optimal sehingga memperlambat progresivitas penyakit, menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular, serta mengurangi beban biaya jangka panjang dalam sistem kesehatan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.